pemerintah Kota Yogyakarta ini harus greget, harus bisa mendorong UMKM untuk bisa membaca peluang itu. Kami punya aplikasi namanya Bepom Mobile. Oke. Ya, di aplikasi itu nanti bisa langsung kita scan saja. Tinggal scan barcode yang ada di label. Nanti kalau datanya muncul ini PTA, alamatnya di sini, komposisinya ini. Nah, itu berarti memang legal. Hampers dan parcel itu hampir-hampir mirip. Cuman kalau parcel itu memang secara produk isiannya itu lebih sederhana dan praktis. Biasanya makanan ya, kalau hampers itu bisa personal, barang-barang yang memang kalau sekarang ini yang secara fungsional dan juga itu berkesan gitu. Nah, harapan kami adanya event-event seperti ini hanya sebagai pintu pembuka untuk keberlanjutan negosiasi, jual beli, transaksi yang lebih besar lagi. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Kali ini di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori, podcast kita kali ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY dengan tujuan untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah melalui dana keistimewaan DIY. Dan tentunya hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita berada di alun-alun Ambarukmo dengan cuaca yang lumayan cocok lah ya, cocok ya, sedikit panas tapi kita bisa berteduh sambil nyemil-nyemil juga, sambil sarapan juga buat yang belum sarapan. Dengan tema hari ini adalah gelar pesona UMKM, ragam rasa, ragam asa, kuliner Jogja menggoda selera Nusantara. Dan tentunya hari ini di Sidilan kali ini, episode kali ini kita sudah punya tema juga. Temanya itu adalah Traditional to National, peluang hampers makanan tradisional untuk pasar nasional. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua di hari ini. Wow, sudah hadir bersama kita semua tamu-tamu yang sudah tadi kita mention juga ya, sudah kita sebut, yaitu ada Ibu PJ Wali Kota sebagai Ketua PKK, Ibu Sugiharti. Selamat siang Ibu. Terus habis itu ada juga Dr. Andustri Karyadi Rianto Raharjo SH MSI, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Bapak Toto, terima kasih sudah hadir. Iya, lalu juga ada Ibu Eti Rusmawati STP, Fungsional Ahli Madya BPOM di Yogyakarta. Halo Ibu Eti, selamat siang. Lalu ada Ibu Betty Ardiansi sebagai pemilik atau owner? Pengelola dari kado kita ya. Terima kasih sudah hadir. Kalau begitu kita langsung saja menuju ke acara podcast hari ini. Kalau menurut Bapak suasana hari ini seperti apa Pak? Dengan banyaknya makanan-makanan di sini, lalu juga banyaknya audiens yang sudah hadir. Menurut Bapak suasana pagi hari ini bagaimana Pak? Meskipun suasananya belum sesuai dengan harapan kami, karena ini sebagai tes ombak saya sebenarnya, tes case saya bahwa kalau berbicara budaya, image masyarakat itu pastinya kan cagar budaya, bangunan, kemudian kesenian. Padahal ada sesuatu budaya itu bisa berasal dari makanan, olah makanan. Ya. Nah, itu salah satu bentuk budaya, apalagi di Kota Yogyakarta. Apalagi sektor-sektor industri kreatif itu, kuliner itu masuk 3 besar dari sektor yang favorit, yang unggulan seperti itu kuliner. Nah, hanya saja ini kan perlu kita dorong untuk menjadi banyak varian-varian, inovasi-inovasi biar tidak begitu-gitu terus seperti itu ya. Sehingga momentum ini kami ingin ingin mengedepankan, ingin mendorong UMKM Kota Yogyakarta ini lebih kreatif, lebih inovasi, utamanya untuk menangkap peluang-peluang 3 bulan yang akan datang. 3 bulan yang akan datang itu ada apa coba? Kalau berbicara Desember pastinya harus ada hari Natal pasti gitu ya. Tahun baru iya. Kemudian liburan Betul. Kemudian musimnya orang nikah, iya, gitu kan ya. Iya betul. Sehingga
pemerintah Kota Yogyakarta ini harus gercep, harus bisa mendorong UMKM untuk bisa membaca peluang itu. Ya, ternyata ya ragam makanan ini bisa dijadikan apa? Oleh-oleh yang piknik. Hampers misalnya ada seserahannya itu, hantaran itu gitu kan ya. Hadiah Natalnya seperti itu dan sebagainya. Pasti seperti itu. Sehingga ini momentum ini akan ada semacam lomba-lomba, kemudian ada workshop yang terkait dengan bagaimana bisa meng-create produk-produk itu biar punya nilai lebih. Apalagi di pelataran Pendopo Agung Royal Ambarukmo ini kan punya nilai historis dan ini premium nih. Ini kan traffic, meeting pot pertemuannya orang-orang, oh ternyata Jogja ada banyak varian-varian terkait dengan makanan yang dimana makanan ini menjadi salah satu aset budaya Kota Yogyakarta. Ya, betul. Ngaten, Mbak. Bisa jadi ini trendsetter juga ya buat para UMKM juga di luar sana yang mungkin pengen mengembangkan sesuatu, hampersnya dulu nih, packagingnya dulu nih yang menarik. Begitu benar gak Pak? Maksudnya kan berarti harus dibungkus dengan hal yang menarik. Nah kalau misalnya ngomongin soal hampers, apakah ada pembinaan tersendiri dari Dinas PKU mungkin? Nah makanya ini kan yang namanya pemerintah Kota Yogyakarta itu kan dinamis ya. Artinya meskipun secara khusus pembinaan hampers itu tidak secara khusus berdasar pelatihan enggak. Ini kan menangkap peluang. Kira-kira ada apa ya? Ini kok UMKM binaan saya kok gitu-gitu aja. Bagaimana kalau sekarang kita kemas, kita create menjadi sebuah hampers yang bagus, Pak. Di Kota Yogyakarta itu ada kado kita loh. Mengapa tidak kita gandeng bersama-sama, yuk kita bisa mengedukasi seperti itu. Itu jadi kan suatu kami menggandeng sesuai dengan spirit Kota Yogyakarta gandeng gendong seperti itu. Punya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beliau, Bu Nani itu. Nah ini harus banyak memberikan insight pada UMKM-nya. Gitu kan kira-kira. Betul. Beliau memang expert di bidangnya juga kan ya. Seperti ini. Selain dari sisi kemasan yang menarik, rasanya enak. Pastinya harus ada sisi higienisnya, sehat, halalnya. Makanya kami gandeng BP POM juga ya Bu ya. Nah ini kali paket komplit nih. Jadi paket nanti hampersnya bagaimana, sisi kebijakannya bagaimana, sertifikasi halalnya bagaimana, nanti dari sisi daya saingnya bagaimana, kedepannya peluang-peluang olahan makan bagaimana, beliau. Gitu ya Kak, kalau menyampaikan. Oke, nanti kita akan saling melengkapi ya, kita akan melihat point of view-nya masing-masing ini. Tadi sudah sempat disebutkan melalui ada program gandeng gendong, ngelarisi gandeng gendong. Nah itu tuh bagaimana caranya Pak untuk membantu meningkatkan Yogyakarta? Adakah cara-caranya tertentu? Kita berbicara gandeng gendong itu adalah sebuah spirit memberdayakan UMKM. Karena ini kan background-nya dinas adalah UMKM, memberdayakan UMKM agar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka seperti itu. Melalui apa? Gandeng gendong. Di mana gandeng gendong itu kan melibatkan 5K ya. Yang digandeng siapa nih? Seperti itu. Pastinya K yang pertama adalah Kota Yogyakarta. Yang digandeng siapa lagi? Korporatnya siapa? Misalnya kado kita ini, gitu kan ya. Kemudian ada institusi lain, ini dari BP POM juga seperti itu. Kemudian ada PKK juga ya, beliau seperti itu. Untuk menggendong siapa? Menggendong UMKM yang perlu kita dorong. Nah seperti itu. Kemudian berbicara ngelarisi tadi ya. Di Kota Yogyakarta itu ada platform Jogja Smart Service. Jadi aplikasi. JSS ada Jogja Smart Service, aplikasi. Satu aplikasi untuk beratus layanan seperti itu. Salah satu layanannya adalah ngelarisi. Di mana ngelarisi itu adalah bentuk penyedia makanan minuman untuk rapat, untuk sajian tamu dan sebagainya menggunakan smartphone.
berbasis kelompok, berbasis kewilayahan. Oke, Seperti itu berarti sistemnya bagaimana Pak? Berarti kalau di aplikasi itu bisa semuanya di-download ya berarti ya Pak ya? Semua orang bisa download ya berarti ya Pak kalau untuk JSS ini ya? Pada prinsipnya Ya. kalau JSS itu kan untuk masyarakat Kota Yogyakarta, Oke. tapi eksternal bisa, tapi khusus ngelarisi ini hanya diberlakukan pada, ini berbasis kelompok ya, kita kan punya 297 kelompok ya. Jadi masuk di dalam aplikasi Jogja Smart Service dulu, masuk pada layanan laris dulu, baru bisa memberikan layanan kepada dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Meskipun kedepannya adalah akan kita kembangkan layanan tidak hanya pada lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi di luar itu bisa kita layani. Itu bentuk pengembangan saja. Berarti bagaimana caranya masyarakat Jogja untuk mengakses ngelarisi tadi lewat JSS Pak? Apakah tinggal download terus nanti ada fiturnya kah atau seperti apa Pak? Pastinya ini kan kita juga harus mengedepankan sisi kualitas juga ya. Betul. Ini harus ada kurasi. Jadi kelompok-kelompok itu sudah, maksud saya kelompok-kelompok yang baru nih yang akan masuk di dalam layanan laris tadi. Kemudian minimal anggotanya 5 sampai dengan 20. Kemudian bersurat ke dinas, kemudian akan kita dampingi. Jadi ada pendampingan seperti itu. Karena harus download dan seterusnya. Seperti itu. Berarti prosesnya ada melalui kurasi dulu, mengalami pembinaan dulu begitu ya Pak ya. Berarti memang harus terstruktur dan boleh mendaftar tapi harus melalui proses terlebih dahulu ya Bapak ya. Makanya gini Mbak, jadi kita tidak ingin kalau kita berbicara ngelarisi kan pastinya orang itu saja ada kejenuhan. Sehingga ini perlu ada kita dorong bentuk hal yang baru. Seperti ini kan ada workshop hampers, kemudian kita mulai berkompetisi dulu untuk sebagai penjajakan seberapa jauh sih pemahaman mereka tentang hampers, sejauh manakah skill mereka tentang hampers, seperti itu. Gitu ya? Iya, baik Kira-kira Kak. seperti itu. Lalu pembinaannya apa aja Pak? Kalau untuk melalui masa kurasi tadi itu ada pembinaannya terlebih dahulu, itu pembinaannya apa saja Pak? Pembinaannya kan tergantung ibarat orang sakit ya, manusia. Sakitnya apa dulu dong gitu kan ya. Kelompok itu kan ada need assessment, jadi kebutuhannya apa nih. Taruhlah ada 297, jadi antar kelompok itu mungkin kelompok ABC itu dari sisi packagingnya. Nah kita treatment, kita intervensi packagingnya. Oh ini dari sisi rasa, berarti ini harus kita kita dampingi dari sisi rasa. Dan tentu saja kan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi UKM itu kan punya tenaga ahli yang siap mendampingi kelompok-kelompok itu berdasarkan permasalahan-permasalahan. Kemudian pendampingannya apalagi permasalahan kelompok itu dari sisi pembiayaan seperti itu. Sehingga kami harus menggandeng sumber-sumber pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan. Sehingga pada kali ini rawuh, ini yang sering kami gandeng itu basis saya dari BPD Senopati. Kebetulan pimpinan BPD Senopati rawuh sendiri. Terima kasih pada yang selalu mensupport kami gitu, yang memberikan pembiayaan dari sumber perbankan. Seperti itu. Baik, wow ini benar-benar kolaborasinya ini ke banyak pihak banget ya Pak ya. Memang menggait banyak pihak juga. Coba kita beralih dulu Kancah Muda kepada Ibu PJ Wali Kota, Ibu Sugiyarti mengenai tanggapan dari Bapak Toto tadi mengenai kolaborasi seperti ini. Menurut Ibu bagaimana? Ya Mbak Oren terima kasih. Jadi di dalam kita mengembangkan suatu usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi semua sektor akan saling mendukung, akan saling terkait dan akan saling tergantung. Kalau misalnya tadi Pak Toto menyampaikan dari Bank BPD sebagai pensupport dana seperti itu ya. BPD pun tanpa yang memerlukan dana juga tidak akan berkembang, ngaten nggih, Pak. Jadi memang kita harus ada kolaborasi yang benar-benar efektif begitu antar pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi
menyambung sedikit, jadi kalau kita mengembangkan UMKM itu yang pasti adalah yang menjadi motivasi sebuah pelaku usaha untuk berkembang itu adalah pasar. Gitu, nah untuk bisa mencapai pasar itu beberapa hal harus dipenuhi kan, dari tadi disampaikan Pak Toto, dari pendanaannya, kemudian nanti dari pengemasannya, dari teknisnya, dari produknya itu sendiri dan sebagainya. Karena itu kadang sebuah UMKM itu tidak bisa berdiri sendiri, mungkin dia ada kelemahan di teknisnya, tidak bisa membuat produk yang nilai ekonominya tinggi atau kalah bersaing di pasar. Nah ini perlu ada pembinaan dari dinas terkait. Kemudian nanti bagaimana mengemasnya, karena produk akan ini dalam teori kita mengenal ada yang namanya pembelian yang tidak direncanakan, ya. Jadi pembelian yang tidak direncanakan itu adalah orang yang datang ke satu tempat, dia tiba-tiba membeli tanpa merencanakan dari rumah. Ya, nah itu bisa terjadi kalau apa yang dilihat itu menarik. Nah karena itu seperti ada hampers dan sebagainya, ini kan dalam rangka menggugah pembelian-pembelian yang tidak direncanakan. Karena mungkin produk-produk tertentu itu bagi sebagian besar masyarakat kita bukan produk yang harus dibeli. Ya, misalnya kita datang ke supermarket, kita mau belanja, di rumah udah yang pasti itu kan beli sabun, beli gula, itu udah pasti kan. Tapi ketika ada jajanan tradisional, mungkin itu tidak pernah terpikir, tidak ada dalam list kita. Tapi ketika kita lewat, ternyata ada sesuatu yang menarik. Nah itu kemudian tiba-tiba tergugah keinginan membeli yang secara spontan seperti itu. Dan itu perlu ada penampilan yang menarik. Nah jadi tadi pertanyaannya Mbak Oren, apakah bagaimana tentang kolaborasi itu, saya pikir itu sangat penting. Jadi semua pihak akan mensupport untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu UMKM yang lebih berdaya, begitu ya Pak Toto, lebih maju, lebih diminati, produk-produk tradisional lebih dikenal. Ya, jadi yang pertama menarik dulu, seperti itu. Oke, baik gitu, Ibu. Lalu berbicara tentang kuliner tradisional tadi, menurut Ibu kriteria kuliner tradisional yang sehat, higienis, dan juga menarik itu seperti apa sih Ibu? Kuliner yang sehat dan higienis itu tentu saja nanti mungkin dari BPOM lebih paham ya. Kalau dalam pemahaman umum, pokoknya kalau dimakan itu tidak menimbulkan bahaya sampingan, kan begitu. Nah, kalau di dalam pengolahan pangan ini tentu saja harus bahannya yang sehat dulu. Bahannya sehat dan harus layak untuk dimakan. Kemudian pengolahannya juga mestinya harus dengan cara, dengan peralatan, dengan apa yang higienis seperti itu. Kemudian kalau kuliner tradisional seperti itu sudah saya sampaikan. Daya tarik pertama dari kuliner tradisional itu adalah penampilan. Dan penampilan itu biasanya ya itu yang pertama kali akan menggoda mata kita itu adalah padu padan warna. Nah jadi tentu saja kalau terkait dengan warna ini tentu saja harus menggunakan bahan-bahan yang alami seperti itu ya. Kalau misalnya sekarang kan banyak penelitian ya, kalau dulu zaman saya kecil namanya pewarna itu kalau hanya hijau saja yang alami dengan pandan seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak bahan-bahan alami yang bisa untuk makanan seperti bunga telang, kemudian buah naga, kemudian produk-produk yang lain yang bisa selain kunir ya, mungkin kalau kunir itu agak mengganggu aromanya aja. Jadi mungkin produk-produk yang lain seperti itu. Kalau toh memang harus menggunakan bahan-bahan sintetis ya harus tidak mengganggu kesehatan seperti itu. Jadi bahannya harus segar, kemudian harus layak untuk dimasak, layak untuk dimakan seperti itu. Oke, baik. Dan ternyata mengenai kuliner tradisional di Yogyakarta sendiri dan mungkin buat teman-teman yang merantau di luar Jogja dan pada akhirnya kembali lagi ke kampung halaman itu merasakan perasaan kangen dengan makanan tradisional dan itu menjadi tren Ibu. Tren yang semakin banyak anak muda zaman sekarang yang mulai memburu makanan-makanan tradisional. Menurut pendapat Ibu seperti apa? Ya ini suatu keadaan yang sangat menggembirakan ya Mbak. Tidak usah mereka yang pernah di Jogja keluar Jogja ya Mbak. Orang Jogja sendiri kita bisa melihat ketika ada festival Pasar Kangen. Bagaimana luar biasa antusias masyarakat untuk datang.
Dan saya pernah melihat bagaimana makanan-makanan dijajakan itu masih habis-habis gitu ya. Terutama Nyun Sewu Pak Toto, ibu-ibu yang lain, jenang itu loh. Yang jenang tradisional itu loh ya, itu kan mesti laris sekali ya. Nah, adanya tren untuk kembali mencintai makanan tradisional, ini tentunya sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa, tidak saja kepada UKM yang mengolah, tetapi juga lebih jauh lagi nanti akan berdampak kepada petaninya. Mohon maaf nih Mbak Oren, saya orang pertanian. Jadi nanti akan berdampak pada petaninya, kemudian akan berdampak kepada UKM itu sendiri, kemudian dari petani sampai ke pengolah, itu yang akan terlibat di situ banyak sekali Mbak. Kan pengolah itu tidak membeli bahan baku langsung ke petani kan enggak ya. Jadi nanti di situ juga akan banyak yang mendapatkan manfaat seperti lembaga yang menyalurkan produk-produk itu, lembaga pemasarannya dari petani kepada pengolah sampai ke pasar, ke toko maksudnya. Jadi adanya tren kembali ke makanan tradisional ini menurut saya sesuatu yang sangat menggembirakan. Kalau dari sisi ekonomi itu tadi, kalau dari sisi budaya tentu saja ini akan melestarikan makanan-makanan tradisional yang harus kita jaga. Jangan sampai diklaim oleh pihak lain itu sebagai makanan dari daerah sana seperti itu ya Mbak ya. Jadi ya adanya pasar kangen itu juga suatu event yang menurut saya bagus sekali untuk mengenalkan makanan-makanan tradisional pada generasi muda tentu saja. Anak-anak yang belum pernah menikmati, kalau mungkin seusia saya dengan Pak Toto mungkin sudah biasa aja Pak Toto. Tapi untuk generasi-generasi muda itu mungkin masih agak aneh gitu. Sekarang Mbak Oren tahu nggak apa kipo? Kipo tahu di kota gede. Oke, kipo. Tapi itu kan Ya. jarang sekali ada di pasar kan. Betul. Seperti itu mungkin perlu dikenalkan kembali sebagai kekayaan, sebagai makanan-makanan tradisional kota Jogja yang perlu dilestarikan. Seperti itu. Kita sebagai konsumen aja itu membawa manfaat buat orang banyak juga ya Ibu ya ternyata. Lalu kalau dari Ibu apakah ada saran sendiri kepada Dinas Perinkop UKM selaku pembina UKM khususnya UKM kuliner? Kalau saran secara khusus mungkin tidak ya. Saya lihat dari Pak Toto dan teman-teman ini sudah melakukan banyak hal untuk membangkitkan UKM yang ada di kota Jogja. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Toto tadi, apa yang perlu diberikan? Tentu saja apa yang mereka butuhkan. Karena setiap UKM itu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Tapi yang pasti gini Mbak Oren. Yang pasti sekali lagi bahwa suatu yang akan memotivasi untuk melakukan usaha itu adalah keuntungan. Nah sekarang keuntungan itu bisa kita dapat dari mana? Kita lihat dari masing-masing UKM-nya. Permasalahannya apa? Lah nanti Pak Toto mesti sudah kagungan peta, sudah memetakan UKM ini butuh apa, UKM ini butuh apa dan seterusnya. Nanti bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, kemudian memberikan bagaimana produk itu bisa dipasarkan seperti itu. Kadang UKM itu produknya bagus tapi dia nggak punya akses pasar. Nah, saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya, sebagus apapun produk yang Anda bikin, seenak apapun makanan yang Anda bikin, kalau Anda tidak bisa memasarkan, maka sama saja Anda sedang membuat sampah. Saya selalu bilang seperti itu. Karena itu pemasaran itu yang utama dan itu bagi UKM-UKM yang kesulitan akses untuk memasarkan, ini mungkin nanti bisa dibantu Pak Toto, bisa dibantu dari dinasnya Pak Toto ini untuk menembus pasar. Bagaimana caranya? Mempromosikan secara di medsos atau bagaimana, atau event-event seperti ini juga event yang sangat bagus untuk mengenalkan produk. Saya berharap bahwa event ini tidak hanya jualan pada hari ini. Jadi ini hanya sebagai pintu pembuka ya, yang kita akan ada keberlanjutan untuk membeli. Saya akan berikan contoh sedikit ya Mbak. Seminggu yang lalu saya menghadiri lomba kemarikan, makan kemarikan. Kemudian ada stand-stand seperti ini Mbak. Ada dan seperti ini. Nah kemudian ada satu produk, ada produk kue yang menurut saya sangat enak.
Dan langsung saya pesan, beberapa orang langsung pesan untuk satu event-event yang lain. Nah, harapan kami adanya event-event seperti ini hanya sebagai pintu pembuka untuk keberlanjutan negosiasi, jual beli, transaksi yang lebih besar lagi. Seperti itu. Dan terima kasih nih Pak Toto sudah banyak event seperti ini. Semoga ini memberikan, ya seperti disampaikan sebagai pintu pembuka untuk, ya ini kan bermacam-macam ya. Untuk nanti dia bisa lebih dikenal, lebih berkembang dan lebih banyak peminatnya. Begitu Mbak Auren. Siap, terima kasih Ibu Sugiyarti atas tanggapannya mengenai banyak hal ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana konsumen dan lain sebagainya. Semuanya sudah kolaborasi ini ternyata memang sangat penting buat berbagai sektor ya Ibu ya. Coba kita beralih ke Ibu Eti dulu ya. Ibu Eti, bagaimana sih cara mendaftarkan produk pangan ke BPOM? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftarkan produk kita ke BPOM sebenarnya? Boleh dijelaskan Ibu? Terima kasih Mbak Oren. Jadi untuk izin edar atau pendaftaran makanan itu adalah menunjukkan legalitas suatu produk pangan. Izin edar untuk produk pangan itu ada 2 Mbak. Jadi izin edar yang dikeluarkan oleh Pemda setempat itu bentuknya adalah nomor izin edar PIRT, Produk Industri Rumah Tangga Pangan. Dan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM itu biasanya kalau ditulis di dalam kemasan itu BPOM MD. MD artinya makanan dalam. Nah, apa yang membedakan produk itu harus izin edar PIRT dan produk itu harus izin edar MD. Untuk produk PIRT itu persyaratannya ada 2, dia diproduksi di dalam dapur rumah tangga. Jadi apapun jenisnya ketika dia diproduksi di dapur rumah tangga itu izin edarnya bisa PIRT. Kalau PIRT ini relatif lebih mudah ya. Jadi persyaratannya tidak perlu banyak dokumen, cukup memiliki NIB saja, nanti masuk ke OSS nanti sudah bisa langsung terbit. Tapi memang di situ ada penandatanganan komitmen di mana nanti bersedia untuk diperiksa dari Dinas Kesehatan setempat, kabupaten kota, kemudian sarananya dilihat, labelnya juga dilihat, kemudian dia juga harus mengikuti penyuluhan. Jadi ini untuk izin edar PIRT dan kategorinya adalah produk resiko rendah. Misalnya ada bakpia, kemudian ada keripik, kerupuk, ceriping, yang produk-produk yang kering. Kalau izin edar MD itu izin edar yang berlaku untuk semua, tetapi menjadi wajib ketika produknya itu resiko tinggi. Misalnya berasal dari daging, berasal dari susu, berasal dari ikan, dari unggas, nah itu wajib izin edarnya MD. Dan satu lagi produk beku, frozen food. Ya, jadi kalau meskipun dia diproduksi di rumah tangga, tetapi kalau jenis produknya adalah frozen food, itu izin edarnya wajib MD. Ya, itu yang membedakan. Jadi nanti silahkan produknya itu apa dulu. Jangan sampai nanti sebetulnya ini bisa PIRT, tetapi izin edarnya mintanya MD. Ya kalau MD boleh-boleh saja, tetapi kalau MD itu memang ketentuannya harus menyiapkan namanya dokumen mutu, SOP, dan itu ada 11 SOP yang harus disiapkan. Jadi memang lebih rumit karena tingkatan untuk MD itu untuk kategori produk yang resiko tinggi. Oke baik, berarti harus tahu dulu klasifikasinya Ya dulu betul, ya. jangan sampai salah nanti menyalahkan pemerintah lagi. Wah ini izin edarnya lama banget padahal dia sebetulnya bisa PIRT tetapi milihnya MD. Jadi memang masih belum mampu untuk ke MD. Oke baik, lalu bagaimana Bu cara untuk memastikan produk pangannya itu tuh yang dibeli itu memang aman dan bermutu? Mungkin untuk kacamata konsumen ini bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau untuk kacamata konsumen memang yang pertama yang kita lihat adalah izin edarnya ya. Ketika suatu produk itu sudah memiliki izin edar, maka insya Allah itu sudah ada jaminan keamanan pangan dari pemerintah setempat. Kalau PIRT ya berarti dari Dinas Kabupaten Kota. Kalau MD berarti sudah ada jaminan keamanan dari Badan POM. Karena apa? Karena ketika produk itu sudah terdaftar, maka kami akan memonitoring. Kami akan memeriksa sarana produksinya itu secara berkala. Kami juga melakukan sampling, jadi produk yang ada di pasaran itu kita beli,
kemudian kita uji di laboratorium kami apakah masih sesuai dengan persyaratan ketika mereka mengajukan izin edar atau belum. Jadi yang pertama kali kita lihat supaya kita terjamin keamanannya adalah lihat izin edarnya. Oke, baik Ibu. Berarti izin edarnya harus bisa dipastikan oleh konsumen. Biasanya dilihat di sebelah mana Ibu kalau di packagingnya? Di labelnya pasti ada. Di Dia labelnya? biasanya di label utama ya. Oke. Jadi ketika kita melihat silahkan bisa dilihat kalau itu sudah ada izin edarnya, insya Allah itu sudah aman. Namun sekali lagi ya, karena pelaku usaha yang curang itu juga banyak. Kadang-kadang izin edar itu fiktif. Ya. Atau Ada ya, Bu, ya? kadang-kadang izin edar itu hanya sekedar nyomot izin edar produsen Wow, lain oke. dipakai. Ya. Nah, oleh karena itu memang filter kedua setelah kita melihat ada izin edarnya, kita bisa memastikan bahwa izin edar itu benar-benar terdaftar di Badan POM. Kita buka aplikasi, kami punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Oke. Ya, di aplikasi itu nanti bisa langsung kita scan saja. Dan ini tidak hanya berlaku untuk produk pangan, kalau mau beli kosmetik, beli obat, beli jamu, beli suplemen, itu tinggal scan barcode yang ada di label. Nanti kalau datanya muncul ini PTA, alamatnya di sini, komposisinya ini, nah itu berarti memang legal. Tapi kalau datanya nggak muncul, berarti nomornya fiktif. Wow, sangat mudah ya sebenarnya Ya, untuk betul. dicek ya. Tinggal unduh aja. Tinggal buka kamera, di-scan Unduh aja. aplikasi, ya kan? ya. Aplikasi pun juga ada ya, jadi sangat mudah sekali untuk ngecek apakah itu benar-benar BPOM legal atau BPOM-BPOMan atau belum terdaftar ya Ibu Ya, ya. betul. Berarti harus segera dicek ya kalau misalnya beli sesuatu Kanca Muda. Lalu untuk bahan olahan makanan nih, bagaimana caranya untuk memilih bahan tambahan makanan yang aman untuk produk olahan kita? Nah ini sekarang lebih ke kacamata si pelaku usahanya nih Bu. Karena mengingat banyak sekali produsen makanan yang menggunakan BTM yang berbahaya namun beredar di masyarakat. Itu bagaimana tanggapan dari? Ya, jadi kalau untuk bahan tambahan pangan, satu tadi ya, pastikan sama seperti kalau kita berlaku sebagai konsumen. Pastikan bahwa itu ada izin edarnya. Karena apa? Karena kalau BTP atau bahan tambahan pangan itu biasanya ada yang menjual dalam kemasan-kemasan plastik tanpa label. Itu biasanya mereka belinya dalam kemasan besar, misalnya ada pengawet, pewarna, penguat rasa, macam-macam seperti itu. Kemudian dikemasin kecil-kecil supaya si produsen ini lebih mudah untuk membeli. Tetapi ketika kita membeli di situ tidak ada labelnya, tidak ada identitasnya, maka kita tidak bisa yakin bahwa itu memang benar-benar produk yang aman. Bisa jadi si yang melakukan repacking ini mencampur dengan bahan lain yang dilarang. Jadi kita selalu menyampaikan ketika membeli bahan tambahan pangan pastikan sudah ada izin edarnya, pastikan ada identitasnya, pastikan ada label yang ada di situ. Oke baik Ibu, jadi sebenarnya sangat mudah ya untuk ngecek apakah makanan yang kita konsumsi ini aman atau tidak. Sesimpel untuk BPOM, apakah sudah terdaftar di BPOM atau belum. Kita semua tinggal ngecek aja ya teman-teman semuanya dan Kanca Muda di bagian packagingnya ya. Apakah sudah ada barcode-nya, apakah sudah ada label BPOM-nya. Tinggal di scan lalu bisa download aplikasi apa Ibu tadi? Nama aplikasinya? Nama aplikasinya BPOM Mobile. BPOM Mobile ya. Lebih baik di-download aja sekarang Kanca Muda biar lebih aman, enak kalau misalnya ke supermarket atau mungkin ke stand-stand UKM dan lain sebagainya. Tinggal di-scan aja lewat aplikasi itu. Terima kasih Ibu sudah memberikan keterangannya. Kita berpindah ke Ibu Ardiansi ya, selaku pengelola kado kita. Oke baik. Ibu Ardiansi sebenarnya hampers itu apa sih? Nah ini kalau ngomongin soal hampers pasti Ibu lebih paham nih. Seperti apa hampers itu dan bagaimana sebaiknya bentuk hampers itu bisa menampung produk kuliner tradisional yang baik. Itu seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Oren ya. Namanya keren ya Mbak. Terima kasih Ibu. Kayak kucing Ibu. Kayak jualan.
Ya, Oh iya. itu namanya Iya. nama panggung Ibu. Nama Jadi namanya Mbak Oren. Oke Mbak Oren. Iya. Sebelumnya terima kasih Kado kita sudah diundang untuk berkolaborasi dengan Dinas Koperasi. Mohon izin ya Pak Toto, Ibu dan juga Ibu. Di sini kita akan sharing pengetahuan dan juga pengalaman ya. Mungkin di luar sana sudah banyak juga yang ahli dan juga expert ya. Kalau di sini kita sharing bareng-bareng Mbak. Jadi hampers itu sebenarnya apa sih gitu kan? Hampers itu sebenarnya kalau zaman dulu itu ya namanya hampers itu ya kado gitu kan. Tapi sekarang nama tenar, nama panggungnya itu hampers. Jadi hampers itu apa? Itu adalah hampers itu sebuah bingkisan Mbak. Bingkisan yang dipersonalisasikan ya untuk menuangkan sebuah pemberian itu lebih berkesan gitu kan. Jadi kenapa kok namanya menjadi hampers itu kita mengikuti trennya ya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman era 90-an itu lebih banyaknya parcel gitu ya. Sebenarnya hampers dan parcel itu hampir-hampir mirip. Cuman kalau parcel itu memang secara produk isiannya itu lebih sederhana dan praktis. Biasanya makanan ya, di situ bisa ditumpuk sampai tinggi gitu. Kalau hampers itu bisa personal, barang-barang yang memang kalau sekarang ini yang secara fungsional dan juga itu berkesan gitu, seperti itu. Oke baik, kalau tips ada nggak Mbak untuk memilih bahan kotak atau keranjang untuk hampers terutama makanan tradisional? Tipsnya apa sih biasanya? Kalau untuk tipsnya yang jelas makanan tradisional itu kan memang tantangannya itu makanan tradisional itu tidak tahan lama Mbak. Betul. Nah, sehingga kadang kita itu agak kerepotan kalau itu harus dikirim yang pertama, kemudian kalau itu harus diberikan tidak di hari itu juga gitu kan. Jadi gimana caranya kita harus mensiasati agar makanan itu bisa lebih awet gitu kan. Nah, salah satu caranya mungkin dengan kemasan vakum kalau makanan ya. Itu bahkan gudeg aja kan sekarang dijadikan hampers Mbak. Jadi ada yang gudegnya itu pengennya disajikannya di dalam kendil gitu kan. Sehingga ya si gudeg itu harus divakum dulu sehingga kita bisa lebih aman, safe kalau kita mau kirim sampai keluar kota bahkan luar negeri gitu kan. Nah, salah satu tipsnya gimana caranya kalau makanan tradisional itu lebih terlihat estetik ya. Gimana tampilannya, looknya itu lebih menarik, itu salah satu memilih medianya, media hampers itu yang menarik Mbak. Kalau makanan tradisional mungkin bisa kita pilih beberapa media itu yang dari lokal. Jadi mungkin dari bahan-bahan natural kayak keranjang bambu, enceng, rotan itu mungkin secara tema itu lebih bisa masuk karena itu natural alami gitu kan sehingga lebih bisa masuk gitu seperti itu. Oke baik, lalu kalau sekarang ini trennya biasanya hiasan hampers yang seperti apa sih Mbak kalau untuk makanan tradisional biasanya? Oke, kalau makanan tradisional itu memang secara tema itu tergantung itu untuk musim apa gitu ya karena ya. Hampers itu terbagi menjadi beberapa musim besar sebenarnya ya kalau teman-teman tahu. Jadi hampers itu dalam 1 tahun itu ada 4 musim Mbak. Jadi musim yang paling banyak orang nyari hampers itu yang pertama karena kita di Indonesia itu kan jelas Lebaran ya. Lebaran ya. Yang kedua itu Natal. Yang ketiga itu setelah Natal nanti ada Imlek. Oh ya, Ya, betul. Imlek gitu. Kemudian yang middle itu biasanya kalau kami ini seringnya ada musim-musim yang namanya kok sering ngasih hampers itu karena apa? Karena musim nikahan. Oh iya, Ya, betul. jadi hampers itu memang secara momentum ya, momentum itu memang sering banyak orang yang nyari gitu sehingga kalau pelaku usaha hampers mungkin itu sudah paham sekali. Mereka mesti sudah menyiapkan jauh-jauh hari itu seperti itu. Oke, baik Ibu Adiasi. Berarti ternyata ada 4 musim yang dimana mungkin kita sudah tidak asing ya sebagai warga Indonesia. Pasti kita banyak sekali melihat hampers-hampers di luar sana dengan tema-tema tertentu. Apalagi sesuai dengan bulan juga ya Ibu, yaitu mengikuti ruang dan waktu juga. Semakin kesini trennya semakin berubah lagi, mungkin packagingnya seperti apa. Tapi sudah ada perubahan
perubahan yang baik sekali bahwa makanan tradisional dengan packaging yang bagus, dengan packaging yang aman juga untuk dikirim keluar kota. Ini merupakan suatu perubahan yang baik untuk Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangan dulu terlebih dahulu buat kita semua. Kalau begitu sampai bertemu di episode Sidilan selanjutnya. Love Jogja and you. See you Kaca Muda. The real sound of Jogja, Geronimo FM.